Assalamualaikum, salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Informatika, peserta kuliah Kalkulus di semester genap. Perkenalkan, saya Ambros Magnus Rudolf Mekeng. Di semester ini saya dipercaya menjadi dosen untuk mata kuliah kalkulus bagi rekan-rekan mahasiswa di jurusan informatika. Di pertemuan online kita yang pertama kali ini, perkenankan saya untuk membawakan materi pendahuluan terkait apa saja yang akan kita bahas di perkuliahan kita selama 1 semester ini. Kita mulai. Mata kuliah kita ini adalah kalkulus. Kita ingin tahu tentunya apa sebenarnya kalkulus tersebut. Baik. Berdasarkan data dari math.mit.edu, dia menyebutkan bahwa calculus is the study of how things change. It provides a framework for modeling system in which there is change, and a way to deduce the predictions of such model. Kira-kira pengertian ini menjelaskan bahwa kalkulus adalah sebuah studi yang menjelaskan bagaimana suatu perubahan terjadi. Kalkulus juga menjabarkan model atau framework dari suatu sistem yang mengalami perubahan tersebut, di mana sistem atau model atau framework tersebut dapat digunakan untuk menyimpulkan suatu prediksi dari model-model yang digunakan. Baik, kita bisa lihat pengertian lainnya kalau kita baca di Wikipedia. Kalkulus itu secara etimologi diambil dari bahasa Latin, calculus, yang artinya batu kecil untuk menghitung. Ya, mungkin zaman dahulu untuk menghitung itu menggunakan batu ya. Kalau zaman sekarang kan sudah canggih. Pakai software, pakai kalkulator saintifik, yang mana semua rumus itu ada di dalamnya. Nah, dikatakan bahwa kalkulus ini adalah cabang ilmu matematika yang mana mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus merupakan ilmu matematika yang menganalisis suatu perubahan. Kalkulus digunakan dalam berbagai bidang karena dapat memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Baik, kita lihat. Jadi, dua pengertian ini dari MIT maupun Wikipedia ini kurang lebih sama ya. Jadi menjelaskan kalkulus itu dapat merepresentasikan atau dapat menganalisis suatu perubahan. Setelah kita mengetahui apa itu kalkulus, kedepannya maka akan muncul suatu pertanyaan. Pertanyaan besar tersebut adalah mengapa kita
belajar kalkulus. Di sini saya menggarisbawahi kata belajar. Kata belajar ini menjadi hal yang penting untuk menjawab mengapa kita belajar kalkulus. Kita dapat menarik ke belakang lagi, apa sebenarnya belajar itu? Belajar merupakan sebuah proses untuk menumbuh kembangkan pengetahuan dan atau keterampilan dengan atau melalui pengalaman, pengamatan, mencoba melakukan, praktek atau latihan, mengingat, diajar oleh individu lain, membaca, merenung, dan lain-lain. Jadi arti belajar di sini sudah menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan dalam proses belajar tersebut. Nah, belajar ini dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk mahasiswa informatika di Unsia ini, saya menganjurkan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain, artinya bisa belajar dalam kelompok, agar nantinya bisa mendapat pengetahuan dari teman-temannya yang lain dalam satu kelompok tersebut. Lalu untuk apa belajar? Yang pertama itu untuk survival, bertahan hidup, mengatasi masalah sehari-hari. Ini jelas. Untuk menjawab suatu persoalan, pasti kita perlu melakukan research atau mencari tahu apa persoalan tersebut sehingga kita bisa menyelesaikannya. Berikutnya untuk meningkatkan kualitas diri dan keturunannya kelak. Kita tahu bahwa orang yang mempunyai pengetahuan lebih pasti akan lebih dihargai atau lebih mendapatkan posisi yang baik di masyarakat ketimbang orang yang kurang memiliki pengetahuan. Nah, cara untuk menambah pengetahuan tersebut sudah pasti adalah dengan belajar. Dan yang terakhir, untuk membuat hidup menjadi lebih bermakna. Ya, artinya hidup perlu diisi dengan belajar secara terus-menerus. Berikutnya kita perlu lihat bagaimana mengenali gaya belajar. Karena untuk belajar kalkulus ini tentu perlu trik-trik khusus ya, agar bisa lebih cepat memahami teori maupun simulasi yang dilakukan nantinya. Nah, untuk mengenali gaya belajar itu yang pertama perlu mengetahui kecenderungan dalam belajar. Ada yang bagusnya membaca terlebih dahulu secara teori, lalu mulai melakukan praktek analisis berdasarkan teori tersebut. Ada pula yang maunya langsung praktek terlebih dahulu baru mencari teorinya. Nah, itu tergantung masing-masing. Silakan mengenali gaya belajar Anda. Yang kedua itu, apa yang Anda bisa lakukan bila Anda dihadapkan pada suatu problem yang baru. Ini juga dapat
menjadi suatu cara untuk mengenali gaya belajar Anda. Lalu, apa yang Anda lakukan selanjutnya jika dihadapkan pada suatu permasalahan yang baru? Ini juga sama, dapat menjadi cara untuk mengenali gaya belajar yang Anda miliki. Ini adalah contoh bagaimana Anda dapat mengetahui gaya belajar yang Anda miliki. Nah, contoh ini berupa pertanyaan. Cara atau jawaban Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan mendeskripsikan bagaimana gaya belajar Anda. Yang pertama, ketika mendapatkan sebuah PDA yang belum pernah Anda miliki ataupun ketahui sebelumnya, apa yang Anda lakukan? Yang kedua, memegang sebuah buku dan terpapar pada rangkaian bilangan 08218217555. Apa yang Anda lakukan dengan angka tersebut? Yang terakhir, ketika Anda mengikuti kuliah yang membahas topik baru, misalnya limit atau nanti integral, apa yang Anda lakukan? Nah, yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan persoalan-persoalan ini, itulah yang akan menjadi gaya belajar Anda. Kenali dan pahami. Kita kembali lagi ke pertanyaan besar sebelumnya mengenai mengapa belajar kalkulus matematika. Orang sering bertanya, buat apa susah-susah hitung, capek-capek hitung? Untuk apa? Tujuannya apa? Capek-capek harus menggunakan rumus, bagaimana melakukan perhitungan, melakukan analisis dengan angka-angka. Apa sebenarnya kegunaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiknya coba kita kembali ke sejarah sebelumnya. Kurang lebih 4.000 tahun yang lalu, bangsa Babilonia telah menggunakan geometri sebagai basis perhitungan astronomis. Lalu bangsa Mesir kuno telah mengenal tripa Pythagoras dan menggunakannya untuk membuat sudut siku. Kurang lebih 3.000 tahun yang lalu, bangsa Cina telah mengenal sifat-sifat segitiga siku-siku. Lalu kurang lebih 2.500 tahun yang lalu, bangsa Yunani kuno mengembangkan matematika sebagai ilmu. Di sini bisa kita lihat bahwa matematika dan cabang ilmunya ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun lalu dan masih digunakan sampai saat ini. Masih eksis. Berikutnya ada lagi sejarah selanjutnya. Thales di tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi membuktikan dalil tentang segitiga siku dengan alas diameter lingkaran. Lalu Pythagoras di tahun 580 sampai 496 sebelum Masehi membuktikan dalil tentang segitiga sisi, segitiga siku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Lalu Euclid di tahun 330 sampai 275 sebelum Masehi menulis 15 jilid buku geometri Elements. Archimedes di tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi menulis buku The Method. Hipparchus di tahun 147 sampai 127 sebelum Masehi menemukan trigonometri. Ini kelanjutan dari sejarah sebelumnya, yang artinya matematika sudah digunakan sejak dahulu kala. Yang ini sama dengan sebelumnya. Diopantus dari Alexandria menulis buku Aritmatika yang memperkenalkan gagasan kasar aljabar. Lalu tahun 565 bilangan desimal telah dikenal di India. Lalu 630 matematikawan India Brahmagupta telah mengenal konsep bilangan negatif dan nol serta metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Lalu di tahun 750 matematika dikembangkan di Spanyol Arab dan karya Euclid Elements diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, seorang ilmuwan mengatakan bahwa matematika lahir dan berkembang karena adanya keinginan manusia untuk mensistemasikan pengalaman hidupnya, menatanya, dan membuatnya mudah dimengerti, supaya dapat meramalkan dan bila mungkin mengendalikan peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Ilmuwan tersebut bernama Hilton. Dia menulis ungkapan ini dalam buku J. Goldberg di tahun 1997. Matematika itu hanya untuk penggemar matematika. Begitu kata Donald in Math Magical Land di Walt Disney tahun 99. Apakah ungkapan ini benar? Saya rasa tidak, karena semua orang di dunia membutuhkan matematika. Paling tidak, semua orang menggunakan matematika dalam hidupnya, dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan angka dan menggunakan simbol untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Sekarang kita ke pertanyaan, apa itu kalkulus? Kalkulus ini mempelajari limit, turunan, integral, dan persamaan diferensial. Kalkulus ini berurusan dengan fungsi atau keterkaitan dan kuantitas mikro atau infinitesimals. Apa bedanya kalkulus yang dipelajari di SMA dengan kalkulus yang dipelajari saat ini? Jawabannya, yang dipelajari di SMA maupun yang dipelajari di perguruan tinggi itu sama.
tetapi di perguruan tinggi akan lebih mendalam. Selain itu, di perguruan tinggi, kalkulus dibahas secara utuh dan terstruktur. Di SMA siswa lebih banyak menghafal rumus dan menggunakannya, atau istilahnya lower underthinking. Nah, di perguruan tinggi ini akan lebih detail bagaimana menganalisis, bagaimana menentukan rumus-rumus tersebut untuk digunakan pengaplikasiannya. Terakhir, di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut menguasai konsep, memahaminya, dan menerapkan dalil atau teorema, menganalisis, evaluasi, dan mengambil kesimpulan. Ini kebalikan dari SMA yang lower underthinking. Di perguruan tinggi sudah higher order thinking. Contohnya saja, ujian akhir tahun 2007 dengan menggunakan teorema nilai antara. Tunjukkan bahwa ada bilangan real X yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan cos X. Ini adalah contoh lower order thinking di mana dituntut untuk mengetahui rumus dan menentukan sebuah persamaan. Kalkulus ini bukan sekedar berhitung, tetapi di dalamnya akan mengembangkan daya matematika, di mana dituntut harus bernalar, memecahkan masalah, membuat kaitan, dan berkomunikasi. Kita bisa lihat contoh. Di sini diminta ditentukan limit X ke 0 dari X kuadrat sin 1 per X dibagi tangen X. Lalu, contoh yang kedua, diminta untuk menyelidiki kekonvergenan deret dari sigma n sama dengan 1 tak terhingga 3 dari 3 per 2 ditambah akar pangkat n dari n. Di sini kita lihat bahwa dituliskan simbol-simbol agar siapapun yang membacanya akan lebih mengerti. Baik, dalam mempelajari kalkulus ini, membuat kesalahan diperbolehkan. Kata orang, belajar matematika tidak saja membutuhkan pensil dan kertas, tetapi juga tempat sampah. Karena nanti akan banyak sekali coretan-coretan kertas hasil kesalahan yang akan dibuang. Lalu, dalam belajar matematika, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Jadi, mahasiswa informatika tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir, seringkali kita justru mengerti melalui kesalahan yang kita lakukan. Jadi, don't worry to make a mistake. Berikut ini strategi sukses untuk belajar kalkulus. Daily study is a big part of your exam preparation. But remember, you learn math not only to pass the exam. Jadi setiap Anda belajar dari hari ke hari itu, di
satu sisi untuk mempersiapkan Anda menghadapi ujian dan agar Anda bisa lulus mata kuliah ini. Tetapi Anda juga perlu mengingat bahwa mempelajari matematika ini tidak hanya untuk lulus dari mata kuliah di Unsia ini, tetapi juga untuk kehidupan Anda. Enjoy your learning process. Working in groups is a good way to learn. Saya menganjurkan kalian belajar dalam kelompok agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Many problems cannot be solved with simple application of a formula. Anda akan menemui bahwa banyak problem atau soal-soal dalam mempelajari kalkulus ini yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan satu rumus atau satu formula. Maka dari itu Anda harus mengaitkan satu formula dengan formula lain, satu teori dengan teori yang lain, agar bisa lebih lengkap dalam mempelajari kalkulus ini. Take breaks if you are getting frustrated or ask for help if you are stuck. Enjoy the process. After all, you are learning. Ambillah break istirahat ketika otak mulai terasa berat, agar Anda bisa lebih menikmati proses pembelajaran ini. Baik. Silakan Anda diskusikan dengan teman-teman dan silakan Anda refleksikan diri Anda sendiri, bagaimana cara belajar Anda, dan bagaimana persiapan Anda untuk kedepannya mengikuti mata kuliah kalkulus. Berikutnya saya akan menjelaskan mata kuliah kalkulus di Unsia. Kita sudah tahu bahwa mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberi kemampuan pada mahasiswa tentang konsep-konsep matematika mengenai sistem bilangan real, fungsi dan limit, turunan atau diferensial, aplikasi turunan, integral, dan juga aplikasi dari integral tersebut. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep dasar matematika yang meliputi sistem bilangan real, fungsi, limit, turunan beserta aplikasinya, dan integral dalam menyelesaikan permasalahan matematis secara teliti, sistematis, dan tepat. Berikut ini kontrak perkuliahan yang akan dijalankan. Kehadiran minimal 80%, wajib mengumpulkan tugas, wajib mengikuti ujian, di mana aspek-aspek yang dinilai adalah sikap, yang mana di dalamnya etika dalam mengikuti perkuliahan, keaktifan, kerajinan, dan lain-lain terkait sikap, itu bobotnya 15%, lalu tugas dengan bobot 25%, kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%. Nah, berikutnya kita akan lihat apa-apa saja sub-sub materi yang akan dibahas dalam perkuliahan kita ini. Oke, dari minggu pertama sampai minggu ke-14 pertemuan online kita akan bahas yang pertama itu mulai dari pendahuluan yang hari ini Anda lihat, lalu akan mempelajari himpunan dan sistem bilangan, mempelajari fungsi, lalu
dipelajari juga operasi pada fungsi, limit. Yang pertama itu di mana akan dipelajari interpretasi dari grafik dan pengamatan dari penghitungan nilai fungsi. Lalu limit di pertemuan yang keduanya itu akan membahas limit fungsi aljabar bentuk tak hingga dan tak tentu, lalu limit fungsi aljabar di suatu titik. Lalu di pertemuan ketujuh nanti akan dibahas limit fungsi aljabar di tak hingga. Setelah itu nanti akan dilakukan tes. Setelah UTS nanti akan dipelajari turunan fungsi di suatu titik, lalu turunan fungsi aljabar, lalu di pertemuan berikutnya itu kita akan masuk ke integral. Integral yang pertama itu akan dibahas integral sebagai anti turunan, lalu dengan notasi integral. Di integral pertemuan kedua itu akan dibahas metode substitusi dan substitusi suku yang diintegralkan. Di pertemuan 13 akan mempelajari integral parsial. Di pertemuan 14 akan dipelajari aplikasi turunan. Dan di pertemuan ke-15 akan dibahas aplikasi integral. Dan di pertemuan ke-16 nanti akan ada ujian akhir semester. Nah, berikut ini referensi dan software yang digunakan selama perkuliahan kita ini. Untuk buku referensi yang pertama itu Sungkar Gautama tentang kalkulus dasar. Lalu kalkulus 1 dari Paul Dawkins. Lalu ada buku dari Purcell, Verbeek, dan Rigdon dari itu tentang kalkulus edisi ke-9. Lalu ada buku dari Anton Bevans dan Davis, itu judulnya Calculus Early Transcendentals edisi ke-10. Lalu kita juga akan menggunakan bantuan materi kalkulus dari Institut Teknologi Kalimantan. Nah, untuk software kita akan gunakan MATLAB. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan terkait slide materi ini, silakan didiskusikan di web kuliah. Atas perhatian rekan-rekan mahasiswa dalam menyimak materi ini, saya ucapkan terima kasih.